Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Qiyas Munar Faul Adli dari jurusan Bahasa Arab kelas B. Mengunggulkan video penjelasan tentang materi pertama, yaitu pendekatan strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi ketika kita ingin mengajar, banyak metode-metode yang harus kita terapkan. Misalkan salah satunya itu metode kita yang berbicara, murid yang mendengarkan misalkan, atau lebih banyak lagi gitu kan. Nah, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret beberapa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan kelas yang siswanya yang tergolong pasif. Jadi kita bisa membedakan antara siswa-siswa tergantung karakteristik siswanya gitu. Misalkan siswa SD yang banyak siswa SD yang belum bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari kita mungkin, dan banyak yang dari mereka yang juga ingin bertanya gitu kan. Lanjut, pengertian model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hubungan antara peristilahan dan contohnya. Pendekatan pembelajaran menurut Teraka Joni tahun 1993 diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran berlangsung dan bersifat umum. Pendekatan pembelajaran dapat menguatkan dan melatari metode pembelajaran. Contoh pendekatan pembelajaran konstruktivisme dan pendekatan pembelajaran konseptual atau contextual teaching and learning. Hubungan antara peristilahan dan contohnya. Tadi sama aja. Ini menurut Slameto 2003 adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contoh metode pembelajarannya yaitu metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Teknik pembelajaran sama tentang pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Guru dapat menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam satu metode pembelajaran tergantung kondisi siswa di kelas. Contohnya yaitu teknik menggunakan metode ceramah di kelas besar berbeda dengan kelas yang jumlahnya sedikit. Teknik menggunakan metode tanya jawab di kelas yang aktif berbeda dengan kelas yang pasif. Model pembelajaran menurut Joyke dan Weil tahun 86 adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Contohnya itu model pembelajaran example, non-example, model pembelajaran jigsaw, dan model pembelajaran siklus belajar 5E. Persamaan dan perbedaan. Pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Persamaannya yaitu pembelajaran yaitu di titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang bersifat umum yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu.
yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Yang perbedaannya, strategi pembelajaran adalah satu pola umum pembelajaran yang dikerjakan oleh guru dan siswa, tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktif, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur urutan langkah pembelajaran. Metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut C.R. David, strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, jadi strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran, strategi ekspositori, strategi inquiry, peningkatan kemampuan berpikir, strategi berbasis masalah, strategi konstekstual, dan masih banyak yang lainnya. Metode pembelajaran yaitu prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran antara lain ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, dan debat. Teknik pembelajaran ialah cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Model pembelajaran ialah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, atau suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru dan kelas. Model-model pembelajaran, model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan model modifikasi tingkah laku. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Pak, dari materi yang pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya sendiri. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.